Halo semua, balik lagi sama gua Baby Rex. Ya, seperti biasa, spoiler udah rilis dan gua bakal ngasih tahu apa aja yang ada di spoiler One Piece chapter 1097 kali ini. Sebenarnya rilis spoilernya itu teasernya kemarin, cuman gua nggak sempet bikin videonya karena gua ada urusan di real life. Dan gua bakal ngasih tahu apa aja yang udah rilis dari spoilernya, dan kayaknya kedepannya gue bakal bikin ulasan chapter fullnya kalau udah yang versi resminya aja rilis. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa like dulu, dan itu wajib ya. Jangan lupa subscribe juga biar gue makin semangat konten dan live nya. Jadi ya udah, daripada kebanyakan basa-basi, kita langsung aja ke kontennya. Gas. Judul chapter kali ini adalah Genie. Ya, sepertinya chapter kali ini bakal fokus kepada Genie. Dan chapter kali ini diberi cover story, yaitu Kuma dan Genie yang sedang mencari ikan. Ya, untuk chapter kali ini akan mulai dari timeline 8 tahun setelah insiden God Valley terjadi, yaitu 30 tahun yang lalu di kerajaan Sorbet Salt Blue. Dan kemudian chapter dibuka oleh Kuma yang sudah berusia 17 tahun dan menjadi seorang pastor. Dia sedang mengobati para orang tua dengan kekuatannya. Orang-orang di sana menyebutnya sebagai Miracle Hand atau tangan keajaiban. Kita juga melihat Genie yang berusia 21 tahun. Dia menjadi wanita yang baik pada umumnya, dan dia juga sangat cantik dan seksi. Tampaknya dia juga sepertinya populer dari laki-laki di sana. Lalu kita di sini dijelaskan bahwa sosok raja dari kerajaan Sorbet itu sangat gila dan psikopat lah, bisa dibilang. Dia itu sangat pelit dan tidak berperasaan sama sekali. Bahkan untuk orang tua yang sedang sakit di sana pun harus membayar upeti kepada raja. Gila nggak? Edan juga nih raja ya, bener-bener lakuannya. Kembali ke Kuma, Kuma bilang kepada orang-orang di sana untuk tenang karena dia bisa menyembuhkan mereka setiap minggu selama itu hanya penyakit ringan. Dan ternyata semua akumulasi rasa sakit yang dihilangkan oleh Kuma itu dipadatkan menjadi gelembung yang kurang lebih sama seperti saat Shin Zoro menanggung lukanya Luffy, tapi di sini Kuma menanggung luka dari orang yang diobatinya itu dengan sendiri. Genie yang mengetahui hal itu dari Kuma dan melihat Kuma begitu baik dan mau menanggung rasa sakit dari orang tua di situ, karena jikalau orang tidak ada yang ingin menanggung rasa sakitnya, maka rasa sakit itu akan kembali kepada orang yang telah disembuhkan oleh Kuma. Tapi hebatnya nih, Kuma itu tetap senang melakukan hal itu biarpun dia berkorban untuk membantu orang lain bahagia. Gila, hatinya Kuma nih soft banget coy. Baik banget Kuma nih, keren. Timeline pun beralih ke 5 tahun setelahnya, yaitu 25 tahun yang lalu. Saat itu Kuma telah berusia 22 tahun dan Genie 26 tahun. Genie pun ingin Kuma menikahinya, namun Kuma menolak. Anjir, ditolak parah ya. Ini yang ditolak Kuma itu sangat marah dan kekeh. Tapi alasan Kuma menolak Genie itu karena Kuma mengingat masa lalu tentang orang tuanya yang dijadikan budak dan dibunuh karena rasnya Kuma, dan dia tidak ingin itu terjadi kepada Genie. Itu alasannya, dia tidak ingin terjadi hal buruk kepada Genie. Kuma pun mengalihkan topik dengan menceritakan Dragon dan tentara revolusioner dan mengatakan bahwa Dragon itu keren dan dia mengungkapkan keinginannya itu untuk pergi ke laut dan menyelamatkan orang suatu saat nanti. Itu adalah cara hidup yang Kuma inginkan. Timeline pun berganti lagi pada 20 tahun yang lalu telah terjadi insiden besar di kerajaan Sorbet. Kuma yang telah berusia 25 tahun dan memerintahkan pasukan raja untuk membebaskan orang yang telah mereka culik. Namun para penculik itu ngeyel. Kuma pun langsung marah
saat tahu orang yang diculik itu dijadikan budak, dan Kuma langsung menyerang mereka dengan Ursus Shock. Gila, itu jurus yang keren banget coy. Raja pun menjelaskan bahwa kerajaan Sorbet itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian timur. Bagian utara itu untuk tempat orang-orang yang makmur atau orang-orang kerajaan, sedangkan bagian selatan itu untuk orang-orang tua yang lemah yang tidak bisa membayar upeti. Dan keberadaan gereja Kuma pun ternyata di bagian selatan. Raja pun bilang dia melakukan itu untuk demi kerajaannya makmur, katanya mah begitu, tapi nyatanya ya gitulah ya, kita tahu lah ya, biasa. Kita pun melihat Kuma, Jinny, dan 3 orang lainnya dimasukkan ke dalam sel penjara, dan secara tiba-tiba Revolutionary Army itu datang dan langsung menggulingkan raja kerajaan Sorbet. Dan yang datang ternyata adalah Dragon dan Ivankov. Dan kita pun dijelaskan bahwa Revolutionary Army ini muncul bersamaan dengan era bajak laut dan tragedi O'Hara yang langsung dipimpin oleh Dragon dan Ivankov. Kemudian ditambah lagi dengan Kuma dan Johnny yang bergabung. Tentara Revolutionary Army pun langsung bergema ke seluruh dunia. Dragon pun ingin Revolutionary Army memulai untuk membantu pemberontakannya, menggulingkan beberapa negara, dan dia juga ingin melatih beberapa anggota baru dalam persenjataan dan cara bertarung. Fakta yang udah kita tunggu-tunggu pun akhirnya terungkap bahwa Dragon dia itu adalah angkatan laut dulunya, dan dia bilang dia itu tidak menemukan keadilan saat dia menjadi anggota angkatan laut. Akhirnya teori-teori yang dari dulu beredaran itu dikasih faktanya di sini oleh Oda Sensei. Let's go. Timeline pun berganti lagi ke 14 tahun yang lalu. Di kerajaan tertentu kita melihat Jinny yang sudah menjadi komandan, dan dia sangat senang bahwa esok harinya itu akan bergabung dengan pasukan Kuma. Spoiler diakhiri di markas Revolutionary Army Baltigo dengan laporan yang diterima Dragon bahwa Jinny itu telah diculik, dan dilaporkan bahwa ada musuh tak terduga. Waduh, kira-kira siapa ya musuh tak terduga itu? Apakah Godsnipe? Buat kalian yang kepo atau punya tebak-tebakan siapa musuh tak terduga itu, boleh komen di bawah. Ya, segitu aja spoiler dari gua. Ya, sebenarnya ini spoiler yang lumayan full spoiler, tapi udah gak apa-apa. Nanti di saat manganya rilis, gua bakal bikin kontennya. Mungkin telat karena gua mau nunggu versi resminya rilis, biar gue lebih enak nanti, dan gue kasih tahu detail-detail apa aja yang ada di versi resminya kalau udah rilis. Mungkin bakal lebih lama dibanding konten kreator One Piece lainnya, jadi sabar aja karena gue emang nungguin versi resminya. Jadi sebelum gue akhiri, yang mau ngobrol atau diskusi boleh join Discord gue, link ada di deskripsi, or bisa ramein live stream gua. Kita bisa ngobrol apa aja di situ, bebas apapun, kita diskusi bareng, ngobrol, ramein live stream gua. Dan sekian dari gua, bye bye.